Pemirsa, aksi demonstrasi puluhan mahasiswa mewarnai pelantikan anggota DPRD Kota Cilegon, Banten. Aksi diwarnai kericuhan setelah mahasiswa yang berupaya masuk ke gedung dewan dihalangi oleh petugas. Demonstrasi dilakukan sekelompok mahasiswa di depan kantor DPRD Cilegon, Banten. Mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong dan demonstran memaksa masuk ke kantor DPRD Cilegon. Para demonstran ingin masuk ke gedung DPRD untuk berdialog dengan anggota DPRD yang baru dilantik, dicegah oleh aparat kepolisian yang berjaga. Mahasiswa yang kesal akhirnya membakar ban bekas serta melempar polisi dengan botol air mineral. Sejumlah utusan dewan terpilih yang menemui demonstran pun ditolak. Para demonstran menuntut ke-40 dewan terpilih menemui para demonstran untuk berdialog serta menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat. Para demonstran pun mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil milik bakal calon Bupati Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal. Akibat peristiwa ini, kaca depan mobil pecah hingga nyaris berlubang. Mobil berjenis SUV milik bakal calon Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Mujib Imron atau Gus Mujib, mendapat teror pelemparan batu oleh orang tidak dikenal Rabu siang. Akibatnya, bodi dan kaca mobil depan mengalami kerusakan cukup parah hingga nyaris berlubang. Peristiwa ini terjadi saat Gus Mujib tengah melintasi Jalan Raya Warung Dowo Wonorejo, tepatnya di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan. Tiba-tiba, dua motor dari arah berlawanan melempari mobil yang ditumpangi Gus Mujib. Kita nyantai terus habis ada mobil mau masuk kita nyalep, sudah di depan, sudah posisi aman, kita maju sekitar 20 meter dari nyalep ada mobil masuk itu sebelah barat, itu ada yang lempar, ada dua sepeda motor pakai jaket, pakai helm teropong, tidak goncengan, tapi yang belakang yang lempar. Usai kejadian, tim Inafis Polres Pasuruan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan batu berukuran besar yang diduga kuat digunakan pelaku. Sementara itu, polisi juga masih mendalami motif pelaku melakukan pelemparan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi menangkap dan menetapkan tersangka terhadap mantan Bupati Batubara Zahir dalam kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meskipun berstatus tersangka, KPU Sumut menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan sampai ada putusan hakim yang berkekuatan tetap. Kedatangan pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024 hingga 2029, Zahir dan Aslam Rayuda pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias oleh pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus suap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada Selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPU Sumatera Utara menyebut proses pencalonan Zahir sebagai bacabub tetap berjalan.
ada Bapak Son atas nama Pak Zahir ya yang telah mendaftar ya di KPU Batubara sesuai dengan ketentuannya bahwa statusnya sebagai tersangka secara hukum, tapi dari segi peraturan di KPU prosesnya tetap berjalan, tidak dibatalkan dan tidak dihentikan karena statusnya masih tersangka. Karena tersangka kan tentu pengertiannya masih dalam proses hukum, kecuali memang statusnya itu terpidana. Sebelumnya, meski telah menyandang status tersangka, Zahir tetap mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batubara ke KPU berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok aktivis 98 melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep ke Mapolda Metro Jaya terkait orang hilang. Laporan dibuat untuk membantu KPK mencari keberadaan Kaisang Pangarep guna mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ke luar negeri. Kelompok aktivis 98 tiba di Mapolda Metro Jaya pada Rabu siang. Kedatangan mereka ke Mapolda Metro Jaya untuk membuat laporan orang hilang terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Laporan orang hilang dibuat untuk membantu pihak KPK mencari keberadaan Kaisang Pangarep guna mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi saat keluar negeri. Aktivis 98 berharap pihak kepolisian dapat segera melacak keberadaan Kaisang agar kasus dugaan gratifikasi dapat diluruskan. Kami aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita ngelihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bermula saat Kaisang melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan pesawat pribadi. Diduga, pesawat pribadi merupakan pinjaman dari seorang pengusaha dan disinyalir mengandung unsur gratifikasi. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dikabarkan menghilang, Kaisang Pangarep akhirnya terlihat di hadapan publik. Kaisang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat partai. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep kembali terlihat ke publik setelah sebelumnya tidak ada kabar saat dirinya tersandung dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Kaisang terlihat mendatangi kantor DPP PSI yang terletak di daerah Jakarta Pusat pada Rabu sore. Diketahui Kaisang mendatangi kantor DPP PSI untuk menghadiri rapat internal partai. Namun dirinya tidak menggubris wartawan yang menyapa dan meminta keterangan terkait dugaan gratifikasi yang menyeret namanya. Selain menghadiri rapat internal PSI, Kaisang berada di DPP Partai Solidaritas Indonesia untuk bertemu dengan sejumlah pihak, salah satunya calon wali kota Tangerang Valdo Maldini. Pertemuan internal ini diketahui untuk membahas rencana kampanye pilkada. Sementara KPK menyatakan bahwa saat ini penanganan laporan tersebut masih difokuskan dalam proses gratifikasi terhadap Kaisang. Selanjutnya, terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah,
Kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait. Sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang diduga menggunakan jet pribadi viral di media sosial. Bobi pun menanggapi hal tersebut dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut dan sumber dananya. Setelah sebelumnya foto anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang menggunakan pesawat jet pribadi, kali ini beredar kembali sebuah foto menantu Joko Widodo, Bobi Nasution dan keluarganya turun dari pesawat jet pribadi. Dari foto yang beredar, terlihat bakal calon gubernur Sumatera Utara itu seperti turun dari jet pribadi bersama keluarganya. Rombongan juga dikawal oleh beberapa orang yang diduga ajudan Bobi Nasution. Bobi Nasution membenarkan foto yang viral itu adalah dirinya, namun ia mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Ia juga mempersilahkan pihak terkait untuk memeriksa hal itu karena yakin sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan. Ya coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, walaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya selalu sampaikan, hal seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa, apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare, bukan dari situ. Bobi Nasution mengklaim sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK juga bertemu mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke di Komplek Museum Betawi, Situ Babakan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Foke memberikan sejumlah wejangan agar selalu amanah mencintai warganya bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Wejangannya satu, tentu harus amanah ya, jadi pemimpin. Kedua, harus mencintai masyarakat dengan segala permasalahannya, karena tugas pemimpin kan membantu dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi juga harus visioner. Ngatasin banjir utara tadi kita bahas ya, beberapa hal. Setengahnya adalah tentang infrastruktur yang kebetulan saya ada pengetahuan. Setengahnya saya belum paham, yaitu tentang budaya, tentang hal-hal yang sifatnya sosiologis. Sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno juga bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Dalam pertemuan tersebut, Foke mengajak keduanya berkeliling Museum MH Tamrin di Jakarta Pusat untuk lebih mengenal Jakarta. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo atau Foke. Ketiganya memilih bertemu di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pramono dan Rano kemudian diajak berkeliling museum untuk berkenalan lebih jauh dengan kota Jakarta. Mereka juga menyerap sejumlah aspirasi dari sudut pandang mantan Gubernur Jakarta. Jadi persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport, udara, dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT, dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan, dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Pramono dan Rano Karno menyebut saran dari mantan Gubernur Jakarta diperlukan untuk menyelaraskan visi dan misi mereka dengan arah pembangunan Jakarta yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Jakarta tahun 2025-2045. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Partai Perindo kembali mengantarkan kadernya menjadi anggota legislatif di tingkat daerah. 3 kader terbaik Partai Perindo di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro dilantik menjadi anggota DPRD dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. 20 anggota DPRD Kabupaten Sitaro resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah jabatan untuk periode 2024-2029. 3 diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo, yakni Joce Luntungan, Neti Andrian, dan Yolanda Halim. Usai dilantik, 3 kader Partai Perindo ini akan langsung tancap gas merealisasikan aspirasi masyarakat melalui berbagai program pro rakyat. Tentunya aspirasi-aspirasi yang diberikan rakyat kepada kami itu yang akan kami perjuangkan nanti dalam anggaran-anggaran yang akan datang yang ada di APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengucapkan syukur kepada Tuhan hari ini kami boleh dilantik menjadi anggota Dewan dan mendapat 1 fraksi. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum. Para kader partai pimpinan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio yang berhasil duduk di kursi Dewan berkomitmen akan fokus mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ribuan warga hadir memadati acara deklarasi yang digelar bakal calon bupati dan wakil bupati Haji Lusianti dan Syaparudin yang berlangsung di Stabel Berkuda di Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ribuan warga berdesakan menyapa calon bupati dan calon wakil bupati Lusianti Syafarudin yang akan memasuki lokasi acara deklarasi di Stable Berkuda di Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu dihadiri pula partai pendukung yakni Partai PKN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP, PAN, PKS, Partai Hanura, Partai Perindo, P3, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Umat. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Beni Herdedi dan diikuti oleh semua perwakilan partai koalisi dengan komitmen deklarasi siap memenangkan pasangan Lusianti Syafarudin serta memaksimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga lapisan masyarakat. Calon Bupati Lusianti menyatakan siap memajukan Kabupaten Musi Banyuasin dengan program pro rakyat. Semangat gotong royong, kebersamaan, dan tanpa syarat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil serta bermartabat. Kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang merata, dan keadilan di seluruh wilayah Musi Banyuasin. Tunjangan kematian, 1 miliar 1 desa, merupakan program dan visi misi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lusianti Syafarudin. Tidak lupa Lusianti menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Kabupaten Musi Banyuasin, pimpinan parpol, relawan, dan simpatisan yang sudah hadir di acara deklarasi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP meresmikan pembangkit listrik tenaga surya di Desa Matawi 5, Sumba Barat Daya, NTT. Program ini dilakukan untuk memperluas penggunaan energi bersih di desa-desa terpencil di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP melalui proyek Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality atau ACCESS. Program ini bertujuan memperluas energi bersih dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di desa-desa terpencil di 4 provinsi di Indonesia, yakni NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.
Dengan dukungan dari Korea International Cooperation Agency, proyek ini telah berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya off-grid di Desa Matawi 5, Sumba Barat Daya, dengan memberdayakan operator lokal serta memperkuat lembaga lokal. Potensi untuk energi baru terbarukan ini kan luar biasa ya, dan saat ini masih dimanfaatkan kecil memang, dan ini menjadi tantangan kita untuk berkolaborasi lah, bergandengan tangan dari semua pihak untuk mewujudkan akses energi bersih ini di Indonesia. Khusus untuk Sumba, potensi suryanya luar biasa, dan tadi acara ini saja bisa menggunakan siang dan langsung pulih lagi. Of these solar power plants is about more than just lighting homes. It's about empowering communities, driving economic growth, by delivering clean, renewable energy to over 3,000 households in 22 remote villages across 4 provinces. That's East Nusa Tenggara, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, Central Kalimantan. Secara rasio tahun 2023, pelayanan listrik PLN telah menjangkau 98,3% penduduk Indonesia. Tim redaksi iNews melaporkan.